Dinata. Saya sekelompok dengan Yeni Safriana yang akan muncul di video nanti saat saya. Saya di sini akan menjelaskan anggaran berdasarkan aktivitas. Anggaran berdasarkan aktivitas merupakan alat perencanaan dan pengendalian yang lebih baik daripada pendekatan anggaran tradisional. Sistem anggaran ini dapat menjadi pendekatan yang berguna untuk mendukung manajemen perbaikan dan proses yang berkelanjutan, karena aktivitas mengonsumsi sumber daya dan selanjutnya menimbulkan biaya. Anggaran berdasarkan aktivitas yang dibagi menjadi dua, yaitu anggaran aktivitas statis dan anggaran fleksibel aktivitas. Kita akan membahas anggaran aktivitas statis, yang dimana aktivitas yang menimbulkan biaya dengan mengonsumsi sumber daya. Namun jumlah sumber daya ini bergantung pada permintaan ataupun output aktivitas permintaan gitu. Dimana ada 3 langkah yang diperlukan untuk membangun suatu anggaran berdasarkan aktivitas. Yang pertama, ada 3 langkah. Yang pertama, aktivitas dalam organisasi harus diidentifikasi. Jadi sebelum beraktivitas, aktivitas tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu, supaya tahu gitu biayanya berapa dan lain-lain. Yang kedua, permintaan tiap output aktivitas harus diperkirakan. Jadi permintaan dari luar harus diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga, dan biaya sumber daya yang diperlukan harus dinilai. Oke. Anggaran berdasarkan aktivitas dimulai dengan anggaran penjualan dan produksi. Apabila perbedaan berdasarkan fungsi dan aktivitas. Apa sih yang perbedaan utamanya antara anggaran aktivitas berdasarkan fungsi dan aktivitas? Yaitu ditemukan dalam kategori overhead, serta beban penjualan dan administrasinya. Dan administrasinya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran fleksibel aktivitas, yang dimana intinya dari anggaran fleksibel aktivitas ini merupakan prediksi gitu. Aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas, prediksi biaya aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Pada pendekatan berdasarkan fungsi biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual diperoleh dengan asumsi bahwa suatu penggerak tunggal gitu berdasarkan unit. Di fleksibel aktivitas ini ada pun prosedur biayanya, yaitu ada metode-metodenya. Yang pertama, metode tinggi rendah dan metode kuadrat kecil. Nah, ini metode yang merupakan prosedur biayanya, yang mana metode ini dapat digunakan untuk memperkirakan dan memvalidasi rumusan biaya untuk tiap aktivitas nyata. Pada prinsipnya, komponen biaya variabel untuk tiap aktivitas yang sumber daya yang diperoleh sebagaimana dibutuhkan. Sedangkan kalau biaya tetap seharusnya berhubungan dengan sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan. Jadi bedanya antara biaya variabel dan biaya tetap yaitu
biaya variabel kan sebagaimana dibutuhkan, sedangkan biaya tetap sebelum penggunaannya yang diperolehnya gitu. Oke, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya, yaitu Yeni Safiana. Dipersilakan. Saya Yeni Safiana. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan teman saya, Frendy. Saya di sini akan menjelaskan perhitungan anggaran fleksibel aktivitas. Saya di sini akan memberitahukan rumus anggaran fleksibel. Biaya variabel dikali kuantitas ditambah biaya tetap. Baik, saya akan melanjutkan perhitungan anggaran fleksibel aktivitas. Nah, ini perhitungannya. Sebelum tadi saya sudah menjelaskan rumusnya, yaitu biaya variabel dikali kuantitas ditambah biaya tetap. Jadi $10 dikali 10.000 yaitu 100.000. Kenapa bisa 100.000? Karena nggak ada biaya tetap, jadi langsung aja dikali sama biaya kuantitas. Selanjutnya 20.000 dikali 10 sama dengan 200.000. Selanjutnya 10.000 dikali 8, 80.000. 20.000 dikali 8, 160. 10.000 dikali 3, 30.000 ditambah 20, jadinya 50.000. Selanjutnya 20 dikali 3, 60.000, 60.000 ditambah 20, jadinya 80.000. 1 dikali 10, 10.000 ditambah 15, 25.000. 1 dikali 20, 20 ditambah 15, jadi 35.000. Ini karena biaya variabel nggak ada, jadinya langsung ditambahin aja ya. Karena ini biaya variabelnya kosong, jadinya 0 dikali 10 tetap hasilnya 0 ya. Terus ini 120, berarti tetap aja di sini hasilnya 120. Sama ini 0 dikali 20, 0 ditambah 120, hasilnya tetap 120. Ini juga sama 50. Ini juga 50. Ini juga sama 220. Nah, sekarang tinggal dijumlah semuanya. Ini hasilnya berapa. Nah, ini hasilnya 425.000 dolar. 425.000 dolar. Ini semua hasilnya 22. Ya, ini 645.000. Yang ini hasilnya 865.000. Ini contoh perhitungan anggaran fleksibel yang tadi sudah kita hitung. Nah, ini kan biaya kuantitasnya sama. Nanti saya akan menjelaskan lagi perhitungan dengan biaya
dengan biaya kuantitas yang berbeda. Jadi nanti saya akan menjelaskan lagi dengan biaya kuantitas yang berbeda. Setelah kita menghitung anggaran fleksibel aktivitas, nah selanjutnya kita akan menghitung laporan kinerja berdasarkan aktivitasnya. Sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan biaya yang dianggarkan itu dapat dari perhitungan sebelumnya. Nanti ditulis aja. Nah, untuk menghasilkan variasi anggaran itu caranya $1.000 dikurang $100.000 itu hasilnya $1.000. $80 dikurang $80.000 hasilnya 0. $55 dikurang $64 itu hasilnya min $9.000. $29 dikurang $31 itu hasilnya min $2.000. Selanjutnya $125.500 dikurang $132.500 itu hasilnya min $7.000. Terus $46.500 dikurang $40 hasilnya 1.500, maaf. Terus selanjutnya $220 dikurang $226 itu hasilnya min $6.000. Nah, hasil ini semua dihasilkan. Ini hasilnya $657. Ini $678.500. Dan yang ini $21.500. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.